Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Priyanti dari Prodi S1 Pendidikan Kimia dengan nomor induk mahasiswa 20221007. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan 10 soal UAS Ilmu Sosial Dasar beserta jawabannya. Soal nomor pertama, jelaskan definisi sosial menurut para ahli. Menurut saya ada 9 definisi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lewis, sosial adalah segala sesuatu yang dicapai, dihasilkan, dan ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antar warga negara dan pemerintahannya. Yang kedua, menurut Kate Jacob, sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam situs komunitas. Yang ketiga, menurut Ruth Eilert, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap intern dan terintegrasi. Yang keempat, menurut Paul Ernest, sosial lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka masih terlibat dalam kegiatan bersama. Yang kelima, menurut Philip Webster, sosial adalah sifat dasar dari setiap individu manusia. Yang keenam adalah menurut Enda MC, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Yang ketujuh, menurut Lena Dominelli, yang dimana sosial adalah bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia, sehingga membutuhkan permakluman atas hal yang bersifat rapuh di dalamnya. Yang kedelapan, menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai suatu perbedaan, namun tetap merupakan satu kesatuan. Yang kesembilan, menurut Engin Fahri, sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola perhubungan para individu tersebut. Nomor 2, jelaskan cara pemecahan konflik. Jadi menurut saya ada 10 cara pemecahan konflik. Yang pertama ada konfiliasi, yaitu berbagai kelompok yang berkonflik duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, misalnya melalui lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, arbitrasi, yaitu bentuk pengendalian konflik sosial yang melalui pihak ketiga dan kedua belah pihak menyetujuinya. Yang ketiga, mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik sosial yang dimana pihak-pihak yang berkonflik dapat menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Yang keempat, adjudication, yaitu cara penyelesaian konflik melalui pengadilan yang tetap dan adil. Yang kelima, segregasi, yaitu upaya yang menghindari atau memisahkan diri untuk mengurangi ketegangan. Yang keenam, stalemate, yaitu konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kekuatan yang seimbang. Yang ketujuh, kompromi, yaitu kedua belah pihak berusaha mencari penyelesaian dengan mengurangi tuntutan. Yang kedelapan, kursion, yaitu penyelesaian konflik dengan paksaan. Yang kesembilan, konversi, yaitu salah satu pihak mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang kesepuluh, gencatan senjata, atau penghentian konflik untuk sementara waktu yang biasanya dalam bentuk peperangan untuk menyembuhkan korban. Soal ketiga, jelaskan relasi individu dan masyarakat. Individu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, individu senantiasa melakukan hubungan sosial dengan individu lain. Maka terbentuklah kehidupan bersama yang disebut dengan masyarakat. Hubungan individu dan masyarakat, yaitu bahwa hidup masyarakat adalah ciptaan dan usaha manusia itu sendiri. Manusia berkeluarga, berkelompok, selalu berbuat sesuatu dan berbuat. Bermasyarakat yang diusahakan dan diciptakan sendiri bertujuan untuk memungkinkan berkembangnya sebagai manusia. Soal nomor 4, ada berbagai macam problem sosial dan masyarakat. Menurut saya ada 6. Yang pertama, kemiskinan, yaitu suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan tempat berlindung. Ada tiga faktor kemiskinan, yaitu natural, struktural, dan kultural. Yang kedua, kriminalitas, yaitu kejahatan secara formal yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana yang bersifat merugikan. Yang ketiga, ketidakharmonisan keluarga, yaitu perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi perannya dan termasuk perilaku menyimpang. Yang keempat, kesenjangan sosial atau ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu keberagaman yang sangat mencolok dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial sehingga terjadinya konflik sosial. Yang kelima, kependudukan,
yaitu merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. Masalah kependudukan bisa terjadi karena faktor perkembangan penduduk yang tidak seimbang. Yang keenam, kebodohan, yaitu karena kebodohan orang akan mudah untuk diperalat oleh orang lain. Selain itu, kebodohan juga membuat orang sulit meraih cita-cita yang dia inginkan. Kebodohan bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau rendahnya pendidikan. Soal nomor 5, jelaskan manfaat iptek dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, mempermudah komunikasi. Yang kedua, mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat atau individu itu. Yang ketiga, waktu yang digunakan lebih efisien dan dapat untuk mudah mendapat informasi, sehingga informasi yang diperoleh sangat akurat. Yang keempat, sumber daya alam yang ada di bumi lebih mudah dikelola. Contoh kecilnya, dengan majunya teknologi, mulai banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara nyata hanya dengan melalui teknologi yang digenggam. Soal nomor 6, di masa pandemi ini apa yang dilakukan untuk tetap melakukan interaksi sosial? Jadi menggunakan masker bila keluar rumah, menggunakan hand sanitizer setelah beraktivitas dan mencuci tangan setelah beraktivitas, memanfaatkan teknologi yang ada, dan menggunakan sosial media untuk berhubungan walaupun dengan jarak yang jauh, sehingga silaturahmi dengan orang yang sangat jauh lebih erat walaupun hanya dengan media sosial. Contohnya seperti saya sendiri, karena saya kuliahnya melalui online atau daring, karena pada masa pandemi ini dilarang kerumunan, sehingga kita kuliahnya melalui media sosial seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, Telegram, dan manfaatkanlah media sosial yang ada yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Soal nomor 7, jelaskan proses lahirnya pemikiran manusia. Sejak lahirnya manusia di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Bersentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman. Alam memberi rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, kepada manusia, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman-pengalaman ini. Waktu demi waktu bertambah karena manusia ingin mendapat jawaban atas pertanyaannya, seperti yang hakiki, apa, bagaimana, dan mengapa. Perkembangan pola pikir manusia ini dari zaman ke zaman terus berubah, bahkan bertambah karena faktor rasa ingin tahu. Soal nomor 8, jelaskan kasus diskriminasi prasangka yang terjadi di lingkunganmu. Prasangka ada dua, prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka baik contohnya, saya mempunyai teman yang mudah bergaul, dan kemudian saya berprasangka kepada dia, oh dia ini orangnya baik, ramah, mudah bergaul, makanya dia mempunyai banyak teman. Dan prasangka buruk contohnya, saya pergi wisata, kemudian saya melihat seseorang berdiri di samping saya dengan wajah yang seram dan menakutkan. Lalu saya berprasangka kepada dia, oh dia ini pasti penjahat atau mau mencuri. Padahal dia adalah orang yang berkunjung ke tempat wisata juga, sama seperti saya. Dan contoh diskriminasi, contohnya sekolah membedakan status orang tua. Misalnya si A dan si B. Si A orang tuanya pejabat, kemudian dia disanjung-sanjung di sekolah. Dan kemudian si B, dia orang tuanya petani, dan kemudian dia tidak terlalu dihiraukan seperti si A oleh gurunya. Soal nomor 9, apa perbedaan etnosentrisme dan rasisme? Etnosentrisme yaitu menganggap etnisnya paling bagus, dan rasisme menganggap rasnya paling bagus. Etnis contohnya berhubungan dengan budaya, dan rasisme berhubungan dengan fisik dan perilaku. Misalnya orang berkulit putih menganggap dirinya lebih baik dari orang yang berkulit hitam. Soal nomor 10, menurut kamu apa manfaat mempelajari ilmu sosial dasar? Karena di dalamnya termasuk objek kajian sosiologi akan membuat seseorang memahami seluk-beluk kehidupan serta dapat menunjang penemuan baru, dan saya sendiri sebagai mahasiswa agar lebih mengenal satu sama lain dalam bermasyarakat, saling berinteraksi, menjadi lebih kritis, peka terhadap lingkungan, dan tanggap terhadap gejala-gejala timbul dalam bermasyarakat atau di dalam lingkungan.
Nah, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Mohon kritik dan sarannya jika ada. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Marilah saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.